Selamat malam Bapak Ibu yang ada di tempat, juga buat Bapak Ibu yang ada di online yang mungkin tidak bisa hadir tapi mau mendengarkan revival. Kami percaya bahwa saat Anda mendengarkan, Bapak Ibu yang mendengarkan, banyak berkat yang akan diterima melalui revival di dalam setiap kehidupan Anda. Mari kita mau siapkan hati, kita mau katakan, saatku menyembah-Mu Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami buat kebaikan untuk setiap kami. Saatku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa memberikan waktu kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami bisa melayani, kami mau mendengarkan Tuhan akan setiap kesaksian yang akan disampaikan. Kami mau Tuhan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Biar itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami juga mau belajar berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman maupun saudara-saudara kami. Bahkan untuk bangsa ini Tuhan. Mari perlengkapi kami Tuhan. Pakai itu setiap kami Tuhan boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan buat gereja ini. Kami mau menyerahkan Tuhan revival pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami sepenuhnya menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lagu kedua ini sangat memberkati saya. Saya lihat dan saya baca itu di Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini sangat memberkati saya karena saya percaya setiap kita ini adalah pemenang di mana setiap permasalahan yang ada ataupun mungkin kerikil-kerikil kehidupan yang mungkin kita hadapi, saya percaya kita semua bakal keluar menjadi pemenang di dalam Tuhan di saat kita mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saya rindu setiap kita boleh memberikan hati kita, hidup kita, walau hanya sebentar saudara, mungkin hanya 1 jam dari 24 jam kita memberikan 1 jam kita untuk Tuhan. Kita mau mendekatkan diri. Saya percaya pertolongan Tuhan itu akan ada, yaitu tepat pada waktu kehendak Tuhan. Mari kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Datang Tuhan, hampiri tata-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita hadir di sini Tuhan.
mari saya persilakan untuk Ko Andreas untuk memberi kesaksian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mau sedikit bercerita tentang pergumulan di keluarga kami, terutama ini tentang anak saya Cynthia, anak kedua saya perempuan. Saat ini dia sedang menjalani kerja praktek di Amerika, dan dalam prosesnya begitu banyak pertolongan Tuhan dan pergumulan yang terjadi. Jadi Cynthia itu kuliah di Universitas Kristen Petra, jurusan manajemen perhotelan, di mana pada tingkat akhir kuliahnya dia harus mengambil salah satu program magang atau kerja praktek di hotel, dan itu ditawarkan pilihan untuk di Indonesia. Jadi Petra ada kerjasama dengan beberapa hotel di Indonesia, di Bali, di Jakarta maupun Surabaya, atau ke luar negeri. Nah, Petra juga bekerjasama dengan suatu agen penyaluran kerja praktek. Yang ditawarkan adalah pilihan ke Amerika dan Selandia Baru. Dan Cynthia kepingin ke Amerika. Tapi dengan pergumulan awal, anak saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Dia bisanya pas-pasan lah, untuk ngomong aja takut. Ya, jadi itu proses awal pergumulan, pergi enggak. Dia kepingin, tapi ada dua hal. Pertama, dia belum bisa bahasa Inggris. Kedua, dia enggak pernah pergi sendirian, bahkan keluar kota pun sendirian enggak pernah. Dan seandainya dia harus berangkat ke Amerika, maka dia harus berangkat sendiri. Dan ini menjadi pergumulan maju mundur gitu. Akhirnya saya bilang, jadi kita percaya Tuhan ya. Jadi ikuti saja prosedurnya, mulai dari wawancara awal, nanti ada seleksi, dan kemudian wawancara ke pihak hotel. Kamu ikuti saja. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan akan memberi kamu jalan dan pertolongan. Dari situ dia mulai bangkit semangatnya. Dan proses awal adalah wawancara dengan agen yang menyalurkan itu. Saya ingat waktu itu dia misalkan wawancara jam 11 itu jam 10, Pak takut apa? Aku takut gitu, karena bahasa Inggrisnya nggak bisa. Tapi akhirnya dia dengan sedikit latihan, wawancaranya nggak terlalu sulit, dia akhirnya lolos gitu ya, lolos. Nah kemudian kan itu baru wawancara awal. Nah kemudian Tuhan itu benar baik. Saya nggak tahu bagaimana awal mulanya. Tiba-tiba dia bilang sama saya, Pak, aku ditawari belajar bahasa Inggris sama dosen Petra, private dan gratis. Wah ini sungguh sangat heran ya. Jadi dia dosen itu memang pernah mengajar Cynthia di kelas bahasa Inggris. Mungkin dia juga tahu kemampuan Cynthia, dan dosen ini tahu bahwa kemampuan Cynthia kurang dalam bahasa Inggris, sementara dia ingin magang ke Amerika. Jadi dosen ini menawarkan untuk Cynthia belajar secara gratis private di Petra. Akhirnya Cynthia terima tawaran itu, dan dosen ini dengan sabar ngajari, bahkan mulai dasar, grammar yang paling dasar pun diajarkan, sehingga Cynthia punya keberanian untuk belajar. Dan dari sini proses itu kira-kira bulan Juni, sedangkan magang itu seleksinya akan Desember, jadi masih ada cukup waktu 3 bulan dia untuk belajar. Nah dari sini dia mulai berani latihan bahasa Inggris, mulai percaya diri. Nah setelah itu ada proses, kemudian adalah tadi saya sebutkan kan penawaran hotel. Jadi agen itu memberikan banyak pilihan hotel di Amerika, kemudian Cynthia milih salah satu hotel. Jadi
Jadi grupnya JW Marriott di Amerika, satu hotel yang besar, dan dia harus menjalani proses wawancara dengan HRD dari hotel tersebut. Ya tentunya dengan ketidakyakinan dia mulai belajar, tanya ke sana kemari, cari info bagaimana menjawab wawancara sebaiknya. Dan singkat cerita akhirnya dia lolos, berhasil. Tadi dikabari oleh agennya bahwa dia lolos dari wawancara rekrut di hotel yang dia pilih. Jadi sebelumnya masih banyak persiapan yang dilakukan, dan wawancara itu baru berlangsung sekitar awal November. Setelah itu menunggu hasil wawancara dari hotel, karena hotel itu mewawancara banyak pelamar sekaligus. Jadi menunggu jadwal pengumuman. Akhirnya tanggal 18 November dikabari oleh agennya bahwa Cynthia diterima di hotel itu. Nah, di sini mulai sebelumnya saya katakan kita berjalan dengan iman, ikuti saja, Tuhan akan berikan kemudahan. Nah, ini sudah mulai dikabari kalau kamu diterima, maka biaya yang harus dikeluarkan itu sekitar 150 juta. 100 juta untuk biaya berangkat, visa, tiket dan lain-lain, 50 juta untuk biaya hidup awalnya dia di Amerika. Nah, pada saat itu saya lihat padahal tabungan saya ini cuma ada 50 juta. Ya sebelumnya juga nggak kepikir nanti uang dari mana. Saya percaya aja Tuhan pasti menolong gitu. Akhirnya ya saya cari pinjaman sana sini ya. Ada pinjaman dari saudara, ada pinjaman dari, saya tanya kokonya Cynthia, Ivan, anak saya pertama. Ivan, kamu punya uang berapa? 27 juta Pak. Papa pinjam 25 juta ya. Ya Pak gitu. Oke, mulai terkumpul. Kurang lagi saya cari pinjaman di koperasi karyawan Petra. Akhirnya biaya itu terkumpul. Jadi satu pergumulan lagi terlampaui. Nah, selanjutnya pada saat diterima, pihak hotel mengatakan bahwa kamu bisa mulai bekerja itu tanggal 3 Februari 2025. Dan itu saat itu kan tanggal 18 November. Jadi saya bilang sebelumnya untuk keluar negeri kan harus ngurus paspor dan visa. Kalau kamu belum pasti berangkat, ngapain ngurus paspor? Jadi pastikan dulu kamu berangkat baru ngurus paspor. Tanggal 18 pengumuman terima, terus tanggal 19 mulai cari jadwal pengurusan paspor. Lihat itu kan pendaftaran secara online. Dicek jadwal pengurusan paspor di Surabaya itu ada yang di Cipudawet, di Pasar Atom, di Juanda, di kantor imigrasi Tanjung Perak. Semua jadwal penuh paling cepat 31 Desember 2025. Nah, ini mulai bingung ini. Itu kalau paspor 31 Desember 2025 belum ngurus visa, belum ngurus tiket, sedangkan harus berangkat itu sekitar 27 Januari. Apakah nutut gitu loh. Terus ini yang menghubungi agennya kan tanya, apakah kamu bisa berangkat sampai di Amerika, di Nashville tepatnya itu tanggal 28 Januari. Cynthia bilang, saya tidak bisa memastikan karena untuk ngurus paspor aja jadwalnya penuh. Dan agennya bertanya, kenapa? Kok aneh ya, ngurus paspor aja kok begitu lama. Nah kemudian dia tanya ke saya, ini dijawab apa Pak? Ya gampang toh, kamu buka aplikasimu, kamu screenshot jadwal-jadwalnya, tunjukkan ke agennya kalau memang jadwalnya penuh semua. Itu tanggal 20 November. Sebetulnya ya hanya untuk menjawab agen. Kemudian dia mulai buka aplikasinya, dicek. Terus dia, Pak, ini ada satu jadwal kosong Pak. Kapan? Besok, tanggal 21 November. Ini saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Ini memang disediakan Tuhan buat kamu sih. Kamu gak harus nunggu 31 Desember, tapi besok langsung ada, dan cuma satu. Jadi langsung ambil jadwalnya, langsung bayar saat itu juga, dan besok bisa langsung ke kantor imigrasi untuk
ngurus paspor. Ini juga suatu pertolongan Tuhan yang bagi kami begitu ajaib ya. Tuhan memang memberikan kemudahan. Jadi Cynthia juga semakin yakin Tuhan benar-benar menolong. Akhirnya paspor bisa jadi 3 hari kemudian. Jadi soal paspor sudah terlewati. Setelah itu baru mengurus visa. Nah, pengurusan visa ini juga sempat terjadi kendala. Pengurusan visa memang dibantu oleh agen, tapi pengisian formulir secara online dilakukan mandiri. Dan itu pengisian itu antara lain untuk membuat janji temu kapan wawancara visa itu dilakukan. Nah, di sini sempat sistem pengisiannya itu error, ada kesalahan sehingga jadwalnya nggak muncul. Ini mulai panik lagi, waktunya sudah mepet, jadwalnya nggak bisa keluar. Akhirnya Cynthia menghubungi agen, itu pun agennya nggak segera menjawab. Sampai kira-kira sekitar pertengahan Desember baru ada jawaban, dan akhirnya mendapatkan jadwal untuk wawancara visa itu tanggal 13 Januari. Juga infonya visa itu antara 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi sempat kembali ragu, nututi enggak ya gitu. Akhirnya tanggal 13 Januari ke kedutaan Amerika, dan bersyukur untuk Cynthia proses wawancara itu nggak bulat gitu loh. Jadi dia bilang nggak banyak pertanyaan kok Pak, yang lainnya padahal tanya macam-macam. Ini aku nggak tanya apa-apa ya, cuma tanya tujuanmu apa, terus kegiatanmu apa di sana, ya sudah gitu terus setujui. Jadi kayaknya kok gampang banget gitu loh. Sementara orang lain tanya latar belakang keluarganya, kemudian pekerjaan orang tuanya apa. Cynthia ini enggak. Jadi cepat sekali prosesnya. Akhirnya visa dikabari terbit kemudian 3 hari kemudian. Jadi juga cepat sekali. Itu sudah, tadi kan wawancara visa tanggal 13, tanggal 16 sudah bisa diambil. Nah baru setelah itu kami cari tiket pesawat. Tentunya cari jadwal yang murah kira-kira ya. Ternyata nemu tanggal 28 Januari, dan itu nanti akan butuh waktu 36 jam terbang. Ya sini kita cuma membayangkan aja 36 jam terbang itu lama. Akhirnya tanggal 28 itu pesawat berangkat jam 10 pagi dan kami harus siap di bandara jam 7 pagi. Nah saat itu baru benar muncul perasaan khawatir, perasaan anak ini bisa enggak ya. Kan Cynthia ini jangankan ke luar kota sendiri, ini dia harus ke Amerika sendiri, naik pesawat selama 36 jam dengan 3 kali transit. Jadi yang pertama adalah transit di Singapura, dari Singapura kemudian terbang ke Doha, ke Arab Saudi, karena pesawat yang dipilih adalah Qatar Airlines ya. Kemudian dari Doha itu masih transit di satu bandara ke New York. Nah di New York ini dia harus pindah bandara, dari bandara internasional ke bandara pesawat domestik. Dan ini saya bayangkan bisa nggak ya dia itu bawa satu koper gede sekitar 23 kilo beratnya, dan satu koper kabin 7 kilo. Jadi total 30 kilo barang dia bawa, dia harus sendirian. Ya pasti muncul kekhawatiran lah, anak saya ini bukan anak yang biasa mandiri atau pernah keluar kota sendiri. Tapi ya semuanya kami serahkan ke Tuhan. Dia sendiri juga memantapkan hati. Akhirnya dia memberanikan diri, dan kami juga harus merelakan diri untuk berangkat ya. Tentunya dengan segala kekhawatiran kami serahkan kepada Tuhan. Cuma zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jadi selama dia dalam perjalanan itu, saya terutama bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Waktu transit itu, jadi saya belikan roaming paket internet sampai ke Amerika sana.
Jadi saya juga bisa mengikuti, begitu dia transit, Pak sudah sampai sini, Pak sudah sampai sini. Itu. Nah, sampai di New York dia sempat bingung untuk pindah bandara. Dan kembali tadi kan sebelumnya dia itu nggak bisa berbahasa Inggris, sedangkan begitu dia naik pesawat semua kan harus pakai bahasa Inggris. Sudah nggak mungkin lihat Google dulu untuk buka kamus. Tapi dari pembicaraannya di lewat WA dia tanya itu kok lancar ya. Bener-bener ini suatu anugerah mujizat Tuhan. Akhirnya dia naik taksi ke bandara, pindah bandara untuk melanjutkan penerbangan ke Nashville. Jadi hotelnya di Nashville, kota Nashville, negara bagian Tennessee. Sampai di Nashville, berarti kan sudah sampai bandara tujuan, dia bingung lagi. Informasi awal yang diterima mungkin ada penjemputan, ternyata sampai sana nggak ada yang jemput gitu loh. Terus dia ini bingung, ini kudu harus gimana. Akhirnya telepon ke agennya, konfirmasi apakah ada penjemputan. Akhirnya menyatakan bahwa kemungkinan ada yang penjemput, tapi kemungkinan juga tidak. Dan untuk Cynthia ini nggak ada yang jemput ternyata. Ya akhirnya pasrah lagi, dia melanjutkan perjalanan ke hotel naik taksi. Jadi sebagai informasi, dalam program magang ini kerja hotel itu memberikan penginapan selama 2 minggu dengan harga murah, yaitu $30 per hari untuk maksimum 2 minggu. Dan selama itu di perjanjiannya dia akan dapat makan 3 kali. Dia sampai ke Nashville tanggal 29 Januari. Sampai di sana dia jam 5 sore. Dia ngomong, "Pak, aku lapar. Ya bentar lagi kan kamu dapat makan," gitu loh. Sampai di hotel ternyata nggak ada makanan. Dia bingung ini. Terus dia tanya ke pihak hotelnya, "Ini perjanjiannya dapat makan, tapi kok saya nggak dapat makan sore itu?" Jadi sepanjang terbang kan hanya dapat makan di pesawat, dan terakhir yang pesawat domestik dia hanya dapat roti. Dia lapar, sudah kelaparan ini. Akhirnya pihak hotelnya ngomong, "Iya, makan 3 kali sehari dengan $30 per hari itu kamu bisa dapat saat mulai magangnya tanggal 3 Februari, padahal itu tanggal 29 Januari. Nah dia ini udah kadung salah mengira gitu, kayak kena harapan palsu, udah capek. Ternyata sampai sana nggak ada makanan, mau beli di mana juga nggak tahu. Ini benar-benar kota yang baru dia sampai. Akhirnya dia dipertemukan dengan teman sekamarnya. Jadi karena untuk penampungan sementara itu bukan 1 kamar 1 orang, tapi 2 orang. Dia seneng, dia berteman dengan satu anak dari Brasil. Ngobrol-ngobrol, ternyata temennya itu sudah datang duluan 2 hari sebelumnya, dan dia punya persediaan makanan. Ya makanan instan ya, mie cup, kemudian ada beberapa makanan beku. Dan dia menawarkan ke Cynthia. Itu sungguh Tuhan benar-benar baik. Dia memberikan pertolongan pada saatnya. Ya temennya baik, dia dikasih makan. Dan sampai besoknya pun masih dikasih makan karena Cynthia nggak tahu harus beli di mana. Ya satu lagi, Tuhan itu selalu menolong dari setiap tahapan, dari pertama pergumulan awal, berangkat sampai tiba di sana, sampai akhirnya dia ketemu dengan teman sekamarnya dan dia berkomunikasi dengan lancar mereka itu. Dan selama magang di sana, kerja praktek di sana, Cynthia digaji dan gajinya cukup besar, sekitar $18 per jam, dan itu cukup untuk membiayai hidupnya dia. Bahkan kalau dia hemat bisa menyisihkan lebih lah, $1.000 per bulan dia bisa. Dan akhirnya dia sangat suka ke sana. Sebagai informasi, dia awalnya hanya satu-satunya yang dari Indonesia. Dari sekian puluh, mungkin ada 50 yang magang di hotel tersebut, Cynthia hanya satu-satunya dari Indonesia. Dari Petra memang banyak yang ke Amerika, tapi beda-beda kota, beda hotel, dan
beda tujuan. Sampai akhirnya dia beberapa kemudian ada anak magang baru yang dari Indonesia, dari Bali, dan mereka ya pasti seneng ya ketemu sesama negara asal. Akhirnya mereka jadi bersahabat dan jadi teman sekamar sekarang. Jadi setelah menginap di hotel untuk waktu maksimum 2 minggu, selama itu dia harus cari teman untuk sewa apartemen karena apartemen di sana mahal. Untuk satu apartemen dengan satu kamar itu per bulannya $1.500, sedangkan untuk yang 2 kamar itu $2.000. Jadi supaya ringan dia harus cari teman, akhirnya dapat terkumpul 4 orang untuk sewa apartemen yang 2 kamar, 2 dari Brasil dan 1 Cynthia sama anak Bali. Nah sampai sana dia sangat menikmati. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dikhawatirkan pergumulan sebelumnya dia jalani dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Dan satu lagi, terus kamu di sana ke gereja mana? Nah itu juga Pak Nathan sempat pesen kamu di sana cari gereja yang benar ya, yang seajaran. Dan puji Tuhan di sana dia apartemennya ke hotel itu dia jalan kaki setiap pagi. Jalan sekitar 2 km, dan di tengah perjalanan itu ada satu gereja, dan dia coba masuk. Ternyata gereja dia masuk, Pak, ternyata lagu-lagunya sama kayak GKI, Pak. Oh berarti Presbyterian, hanya saja dalam bahasa Inggris. Dan gerejanya cukup besar, cuma seperti cerita yang pernah didengar sebelumnya, gerejanya sepi. Gerejanya itu sepi, hanya beberapa orang saja, dan itu orang tua-tua. Tapi dia tetap bersyukur bahwa dia juga disambut di sana. Tanya, kamu dari mana? Oh saya dari Indonesia gitu. Dan nggak jauh lah, deket. Itu dia suka. Jadi dia nemu gereja yang Presbyterian, lagu-lagunya sama dengan GKI, dan dia ya saya harapkan dia bisa bertumbuh di sana meskipun nggak ada anak mudanya, seperti itu. Jadi kemudian sampai saat ini dia sangat menikmati, dan memang ada kendala lain yang juga Tuhan menolong. Misalnya waktu awal datang sana itu ternyata musim salju. Dia kan orang Indonesia nggak pernah kena salju, dan dia kan kerjanya itu jam 5 pagi, harus berangkat jam 4 pagi jalan kaki. Masih gelap itu, masih gelap. Dan suatu saat itu salju turun, dia bingung mau nggak berangkat, tapi dia punya jadwal. Dia cari Uber, nggak dapat sampai 20 menit karena dia takut telat, dia nekat jalan. Di tengah kedinginan tuh dia nggak kuat sebetulnya, dia sudah ngomong nggak kuat, baru sepertiga jalan nggak kuat di tengah salju. Akhirnya ada orang baik yang menolong. Jadi ada mobil yang mendekat, bilang, saya dari tadi mengamati kamu jalan sendirian. Kamu kan kerja di hotel ini kan? Ayo saya antar. Saya seperjalanan kok. Akhirnya dia ya bersyukur lagi ya, pertolongan Tuhan. Dia sebetulnya sudah tidak kuat, tapi Tuhan memberikan orang yang memberikan tumpangan sampai di hotel. Dan ternyata orang itu bukan tamu hotel itu, juga orang itu bukan kerja di hotel itu. Setelah nonton Cynthia di hotel, orang itu pergi meninggalkan hotelnya. Jadi dari sini saya sungguh bersyukur, pertolongan Tuhan itu nyata ya. Dari awal tadi saya katakan kepada Cynthia, kalau kamu yakin dan Tuhan izinkan, semuanya pasti berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Sekian kesaksian dari saya, semoga jadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan juga di gereja sini maupun di luar sana banyak yang akan Tuhan tolong karena Tuhan mengasihi anak-anaknya ya. Kita mau naikkan pujian betapa besar Allah kita, dan kita harus penuh dengan keyakinan dan percaya bahwa Tuhan juga menolong untuk setiap kita.
mendengar suaranya. Kita mau sambung kesaksian kita, saya undang Kosyu dan Cicen mungkin bisa naik ke atas untuk memberi kesaksian. Pak Suryadi ya. Silakan ya. Silakan untuk memberi kesaksiannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur dan terima kasih Tuhan memberi kesempatan pada saya pada malam ini untuk memberi kesaksian. Saya akan ceritakan kesaksian saya ini dari awal bulan April tahun 2024. Waktu saya jalan pagi, saya merasakan dada saya sesak, dalam 5 menit sudah sesak. Tetapi selanjutnya sudah istirahat, bisa jalan 10-15 menit. Saya kira itu kebiasaan saya kan sering batuk dan banyak dahak. Saya anggap biasa. Tapi lama-lama saya tidak enak. Jadi saya bilang sama anak, sama istri, gimana? Tapi saya biarkan sampai 3-4 bulan baru ada rencana ke dokter jantung. Sampai di dokter jantung saya minta difoto paru-paru saya. Ternyata paru-paru saya tidak ada masalah. Nah, tapi pembuluh darah ada penyumbatan. Dokter bilang ini ada penyumbatan, tapi berapa persen tidak tahu. Kalau Bapak kepingin tahu, coba di kateter. Bila itu butuhnya 70% harus pasang ring. Kalau enggak sampai 70% mungkin pakai obat aja. Jadi saya tunda terus sampai akhirnya Desember, tanggal 3 Desember saya dapat kesempatan untuk kateter. Waktu kateter, anak saya sama istri bilang sama istri, "Mah, paling papa ini sakitnya paling buntu 1 atau 2 saluran, paling pasang ring." Ternyata sesudah kateter, dokter memanggil anak sama istri saya. Dia bilang, "Bapak ini pembuluh darahnya yang sebelah kiri tiga saluran sudah butuh 100%. Yang 2 ada merengkel-merengkel itu sudah juga butuh. Ini masih tertolong karena saluran yang sebelah kanan itu ada pembuluh darah yang besar, itu yang menyuplai. Selama ini menyuplai terus
di pembuluh darah yang lain. Nah, ternyata pembuluh darah yang kanan yang besar ini ternyata juga buntu 90%. Jadi tidak bisa pasang ring, harus bypass. Nah, bypass hingga tanggal 13 Januari ditentukan untuk bypass. Sebelum bypass, saya harus cek eko, CT scan, foto, X-ray, tes HbA1c, juga konsul dokter THT dan paru-paru. Pada tanggal 13 Januari, sebelum masuk kamar ruang operasi, Pendeta Nathanael nelpon saya dan mendoakan saya via WA call. Selama operasi 5 jam, ternyata operasinya lancar. Berjalan dengan lancar dan saya dipindah ke ruang ICU. Nah, perkiraan 2 hari di kamar ICU bisa pindah ke kamar biasa. Nggak taunya terjadi kelainan tanggal 14 malam. Badan saya menggigil dan juga sesak nafas karena dahak tidak bisa keluar. Dan tensi saya naik. Dan saya kembali ke intensive care dan diobservasi lagi 2 hari. Ternyata paru-paru saya berair dan harus dikeluarkan via obat. Saya mulai gelisah dan putus asa. Juga saya kena halusinasi. Terus tangan saya ingin mencabut selang-selang yang ada di hidung saya, dimanapun yang ada selang saya mau cabut. Jadi kelamaan dokter mengambil keputusan tangan saya diikat. Tangan saya diikat, saya tambah stres, tambah putus asa, tambah gelisah. Apakah saya bisa sembuh? Terus detak jantung saya naik sampai 140 sampai 150. Dan dikasih obat bisa turun, tapi tensi saya jadi turun, tinggal 65 sama 35. Nah, itu dikasih obat lagi baru bisa naik ke normal. Sebetulnya waktu saya gelisah, putus asa, saya bilang sama istri saya, dan caranya gini aku sudah tidak kuat, nggak tahan sudah. Ternyata istri saya bilang, tahan oh, lu sudah lama di sini, tahan oh. Kuat no. Anak-anak itu berdoa semua dan anak-anak kepingin lu pulang. Nah, jadi saya mulai agak ada semangat lagi. Setelah beberapa kali ganti obat antibiotik untuk mengobati bakteri, akhirnya saya boleh kembali ke kamar setelah 7 malam di ICU. Yang seharusnya cuma 2 malam, ini menjadi 7 malam. Di waktu di kamar, saya dikunjungi oleh Pendeta Lukman Halim dan didoakan dari sakit saya dan supaya cepat sembuh. Akhirnya saya bisa pulang pada tanggal 22 Januari, tetapi tanggal 26 pagi saya masuk lagi ke rumah sakit karena HB saya turun. Ternyata saya kena pendarahan lambung dan di sana 5 hari 4 malam, tambah darah 5 bag. Juga saya di endoskopi. Selama itu saya juga sudah mulai tidak terlalu gelisah,
Tidak stres karena sudah selama 4 hari pulang tanggal 22 sampai 26 itu saya boleh pulang ke rumah, itu sudah kumpul dengan anak-anak sama cucu-cucu, jadi saya tidak seberapa gelisah. Itulah kesaksian saya selama di rumah sakit. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan yang sudah ikut turut campur tangan dari awal pemeriksaan sampai akhir operasi dan sampai selesai. Juga saya juga banyak terima kasih pada teman-teman yang mendoakan saya, juga para pendeta, para hamba Tuhan yang mendoakan saya. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Saya boleh mendapat kekuatan dari firman Tuhan dari Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Selamat malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya saudara-saudara, Bapak Ibu yang di luar sana pun yang sedang mendengarkan, saya percaya tidak hanya Pak Suryadi dan Pak Andreas yang akan mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Saya percaya untuk setiap kita juga akan Tuhan kasih pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin setiap orang tidak sama, tapi saya percaya kita keluar sebagai pemenang. Mari kita mau nyanyikan Besar Allahku. Amin Tuhan. Bumi pun
is our God, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Besar Kau Tuhan, Kau besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhanku, Semuanya besar dan ajaib Tuhanku. semuanya besar dan ajaib. Tuhanku, Dan semua besar ajaib Kau Tuhanku. semuanya besar dan ajaib. Tuhanku. Amin Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa setiap kami Tuhan. Kami terlebih rindu untuk jemaat kami yang sedang sakit. Mari kami mau naikkan pujian. Mampirlah dengar doa setiap kami Tuhan. Dengar setiap kami Tuhan. Jangan berlalu dari setiap kami Tuhan. Bila dengar doaku, Yesus padamu. Orang lain Kau hampiri Tuhan. Orang lain kau hampiri, jalan-jalanku. Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Bapa di surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur ketika kami semua boleh ada di sini, menikmati hadirat Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian dari anak-anak-Mu, saudara-saudara kami Tuhan yang sudah mengalami kebaikan dan cinta dari Tuhan yang luar biasa. Bersyukur untuk keluarga Bapak Andreas di dalam segala proses keberangkatan Cynthia anak terkasihnya ke Amerika. Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menolong dari awal hingga akhirnya. Anakmu Cynthia boleh tiba di sana. Dia terus merasakan cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga yang terus menolong anakmu di sana. Cynthia boleh terus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, terus mencari pimpinan Tuhan
di dalam magang, di dalam hotel yang dimana dia ada saat ini, di dalam segala pergumulannya di Amerika. Tuhan, biarlah Cynthia terus memegang tangan-Mu, dan Tuhan yang terus juga memimpin anak-Mu ini hingga saatnya dia boleh kembali pulang ke Indonesia dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bersama Bapak Suryadi Tandiono yang tadi juga sudah menyampaikan betapa luar biasa cinta kasih Tuhan atas Pak Suryadi ya Tuhan. Engkau sudah menolong, Engkau sudah memimpin semua pengobatan dari awal hingga akhirnya. Proses naik turun yang dialami oleh Bapak Suryadi ya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus ada bersama dengan Pak Suryadi. Tuhan yang menghiburkan dia, menolong dia, memberi kekuatan, sehingga Pak Suryadi dengan kekuatan yang dari Tuhan boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa kelamnya, baik di rumah sakit sampai di rumah Tuhan. Tidak kurang apapun Tuhan menolong, hingga akhirnya kami boleh melihat Pak Suryadi boleh bersyukur, bersuka cita saat ini menyaksikan kebaikan dan cinta kasih-Mu. Dia boleh disembuhkan, dipulihkan, dan dapat menyaksikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Adianto, untuk Bapak Sudarjo, untuk Ibu Kristin, Ibu Agustin, Ibu Kundaryanti, Ibu Han, Bapak Wintanto, Ibu Lili Suyata, Ibu Wiwin, dan mungkin masih ada banyak nama-nama yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, mereka ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit. Biarlah Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, penyertaan Tuhan terus bersama dengan mereka. Tuhan menyertai di tengah segala kelemahan fisik mereka, di tengah sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan terus hadir bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang lemah tubuh ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi penghiburan di tengah kesedihan, di tengah kesepian mereka. Tuhan yang melawat terus, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan ya Tuhan. Mereka dapat melewati setiap masa sulitnya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati dokter, berkati juru rawat, berkati obat yang dipakai. Biarlah semua Tuhan boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk pemulihan, untuk kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menolong, iman percaya mereka terus bertumbuh. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Mereka terus percaya dan menatap kepada Tuhan, karena sumber kekuatan, sumber kesembuhan, pemulihan hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita pujikan lagu yang bait kedua, mampirlah dengar doaku Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Tuhan. Yesus Tuhan dengar doa. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh besar. Kau Allah kami yang maha kasih ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami
bersehati berdoa untuk saudara kami Pak Usman ya Tuhan. Tuhan, kalau dia mengalami stroke Tuhan, yang telah melakukan operasi di kepalanya ya Tuhan, kami percaya Engkau turut campur dalam kehidupannya untuk pemulihannya Tuhan. Tuhan, pakailah dokter dan semua yang ikut merawatnya ya Tuhan, obat-obatan yang dipakainya, biar semuanya untuk boleh memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Kau berikan kesabaran pada istrinya yang merawat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anaknya. Kau pelihara mereka, Kau cukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi mau menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan, Kau yang memberikan kekuatan di dalam menghadapi cobaan ini. Tuhan, kami mau serahkan keluarga ini dalam tangan. Engkau ikut campur, Engkau memberikan pemulihan yang sepenuhnya, sehingga dia boleh sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan. Hanya demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Allah yang penuh kasih, kami berdoa bagi kebaktian Paskah ketiga minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau rela mati bagi kami, menebus kami, dan bangkit bagi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang berhak atas kami. Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu. Dan pada minggu ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk merayakan kemenangan demi kemenangan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kepada jemaat-Mu hati yang rindu untuk datang mencari Engkau, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu. Biarlah di dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kami berjumpa dengan Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan segala persiapan yang dilakukan oleh tim ibadah, supaya ibadah ini menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi kami. Engkau campur tangan, urapi ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, dan biarlah semua yang berpartisipasi di dalam kelancaran ibadah ini, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau jamah juga peralatan yang dipakai, internet yang dipakai, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kami mempersembahkan semuanya ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Mampirlah dengar doa setiap kami Tuhan.
juga berdoa Tuhan untuk acara pembinaan Majelis Jemaat GKI Sulung pada tanggal 11 sampai 12 Mei nanti. Kiranya Tuhan menolong semua persiapan acara tersebut, memberikan kesehatan kepada setiap peserta maupun pembicara. Dan Tuhan mau menolong setiap acara pembinaan yang berlangsung, memberikan hikmat bagi para pembicara, dan menolong setiap peserta agar dapat mengikuti acara dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk proses pembangunan gedung gereja bakal jemaat Demak yang memasuki tahap akhir. Kami bersyukur Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan dana. Tuhan telah menyertai semua proses pembangunan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan jemaat-Mu di bakal jemaat Demak akan mempunyai suatu gedung gereja yang baru supaya mereka boleh beribadah dengan bersukacita dengan tempat baru yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk segala persiapan ibadah awal pada tanggal 8 Juni nanti. Tuhan menolong segala persiapan, Tuhan menolong setiap panitia, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami semua boleh bersama bersukacita dengan tempat baru yang Tuhan karuniakan bagi jemaat-Mu di bakal jemaat-jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan menyerahkan semua acara yang akan berlangsung nanti hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa pokok doa kami yaitu untuk negara kami Tuhan, untuk pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai untuk kepala negara kami Tuhan, presiden hingga wakil kabinet yang ada di bawahnya Tuhan, sampai ke pejabat-pejabat negara yang paling kecil Tuhan, RT, RW, kecamatan, kelurahan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang diberi kepercayaan dari rakyat untuk bisa memimpin, Tuhan pakai untuk setiap mereka Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, berikan hikmat yang daripada Engkau, berikan kebijaksanaan Tuhan dan pengertian, berikan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jaga, Tuhan berkati untuk setiap anak-anak Tuhan, juga bukan hanya setiap kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia pun Tuhan menyayangi. Kami menyerahkan juga untuk keadaan ekonomi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami mungkin tidak begitu mengerti secara teknologi ataupun secara kemampuan untuk ekonomi Tuhan, tapi kami belajar menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang akan atur, Tuhan yang akan menolong untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati untuk setiap kami yang hidup di Indonesia ini. Tuhan pakai untuk setiap anak-anak Tuhan juga boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percayakan ekonomi Indonesia ini boleh menjadi lebih baik Tuhan. Pergolakan yang ada, kami belajar untuk tenang dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan yang ada Tuhan, mungkin konflik-konflik antar dunia Tuhan. Kami tidak terlalu tahu secara global Tuhan, tapi kami belajar untuk berdoa Tuhan untuk dunia ini, karena kami percaya biarlah kedamaian, kebahagiaan Tuhan
sukacitamu itu ada di dalam dunia ini Tuhan, sehingga setiap anak-anak-mu Tuhan yang boleh mengenal Engkau, boleh memberikan kasih-Nya Tuhan, sehingga mereka yang mungkin melihat setiap kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih, karena kami pun mengasihi mereka Tuhan. Berikan kedamaian itu untuk negara kami, berikan kedamaian itu juga untuk seluruh dunia Tuhan, untuk negara-negara yang ada Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin akan dunia ini, Engkau yang menciptakan dunia ini. Kami juga percaya Engkau yang menolong dan memberkati dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan Tuhan. Mari dengar doa setiap kami Tuhan. Mari hampir, kalau orang lain Tuhan hampiri, kami percaya setiap kami pun Tuhan hampiri. Apa yang menjadi kerinduan kami dan pokok-pokok doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan jawab pada waktunya Tuhan, dan pada kehendak Tuhan yang boleh terjadi untuk setiap pokok-pokok doa kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bisa hadir di Revival Prayer ataupun mendengarkan secara online, karena kami percaya Tuhan menuntun setiap kami langkah demi langkah dalam kehidupan kami untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita mau bangkit, katakan Bapa terima kasih. Revival selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di Jumat minggu ketiga dengan kesaksian dari anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih. Menulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar Kau memanggilku untuk menjadi alat-Mu. Ku serahkan roh, jiwa, tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini
bagi kerajaan-Mu. Ku dengar Kau memanggilku, dengar Kau memanggilku untuk menjadi alat-Mu. Serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Ini hidup kami Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai pulih habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Mengikut-Mu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Mengikut-Mu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu.